Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu di kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW, ada seorang penyair hebat yang sangat populer di masanya. Nama penyair itu ialah Syekh Farasdak. Dia adalah seorang yang mempunyai bakat luar biasa dalam mengekspresikan perasaannya melalui syair-syair indah. Lebih dari itu, Syekh Farasdak adalah seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, dan melalui syair-syairnya dia dengan penuh gairah memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Namun tidak hanya dalam kata-kata, Syekh Farasdak juga melakukan perbuatan nyata untuk menunjukkan kecintaannya pada Rasulullah SAW. Dia memiliki kebiasaan setiap tahunnya melakukan ibadah haji, dan ketika melaksanakannya, dia juga tidak lupa untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di sana, di hadapan makam yang mulia itu, dia tidak hanya meratapi dan berdoa, melainkan juga mengucapkan syair-syair pujian yang indah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Syekh Farasdak berada di tengah-tengah ziarahnya yang penuh penghormatan ini, apa yang terjadi begitu mendalam sehingga akan menjadi salah satu peristiwa yang akan dia kenang sepanjang hidupnya. Terdapat seorang pria yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Syekh Farasdak di dekat makam Rasulullah. Orang tersebut, meskipun tampak biasa saja, tiba-tiba merasa terpanggil oleh perasaan yang aneh dan berbahaya. Dengan langkah yang pasti, orang tersebut mendekati Syekh Farasdak dan dengan ramah menawari makan siang di rumahnya. Syekh Farasdak yang selalu dikenal sebagai orang yang baik hati dan rendah hati, tanpa ragu-ragu menerima ajakan orang itu. Dia berpikir bahwa ini adalah cara yang baik untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Mereka berdua berjalan bersama menuju rumah orang tersebut, dan selama perjalanan Syekh Farasdak merasa bahagia dan bersyukur atas pertemuan tak terduga ini. Dia tidak curiga sedikit pun akan niat sebenarnya dari pria tersebut. Namun, ketika mereka tiba di rumah pria tersebut, suasana berubah secara dramatis. Orang tersebut tiba-tiba berubah menjadi sosok yang kasar dan jahat. Dengan wajah yang dipenuhi kebencian, dia memegang Syekh Farasdak dengan kasar, dan dengan kata-kata yang penuh kebencian, dia berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad. Aku membawa engkau ke sini untuk memotong lidahmu sehingga engkau tidak akan lagi bisa memujinya." Ketika kata-kata itu terlontar dari mulut orang tersebut, Syekh Farasdak merasa dunianya runtuh. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang mematikan. Tanpa ampun, orang itu menarik lidah Syekh Farasdak dan memotongnya dengan kejam. Syekh Farasdak merasakan rasa sakit yang tak tertahankan dan air matanya mengalir deras. Namun, lebih dari rasa sakit fisiknya, dia merasa patah hati karena dia tidak lagi bisa memuji Rasulullah SAW dengan bersalawat kepadanya. Tugas yang selama ini menjadi sebagian besar dari identitas dan eksistensinya. Namun, dalam saat-saat kesakitan yang dalam itu, Syekh Farasdak tidak pernah kehilangan imannya. Dengan segenap hatinya yang penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berlutut dan berdoa di dalam rumah yang gelap itu. "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridha, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula."
Syekh Farazdak terus menangis kesakitan hingga akhirnya tertidur di lantai yang keras. Dan saat dia tertidur, dia memasuki dunia mimpi yang ajaib. Di dalam mimpinya, dia melihat dirinya berdiri di dekat makam Rasulullah SAW. Cahaya yang mempesona bersinar dari makam itu, dan dia mendengar suara lembut yang membuat hatinya tenang. Rasulullah SAW muncul di depannya dalam cahaya yang luar biasa. Nabi SAW berkata kepadanya, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Syekh Farazdak memberikan potongan lidahnya kepada Rasulullah SAW, dan dengan lembut Nabi SAW mengambilnya. Lalu dengan sentuhan yang ajaib, Rasulullah SAW menetapkan potongan lidah itu kembali pada posisinya semula. Ketika Syekh Farazdak terbangun dari tidurnya yang penuh misteri ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Namun ketika dia meraba mulutnya, dia menyadari bahwa lidahnya telah kembali seperti semula. Dia merasa begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mujizat yang luar biasa ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia dan ketenangan yang tak tergambarkan. Dia tahu bahwa dia telah diberikan kesempatan kedua untuk memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW. Di tahun berikutnya, Syekh Farazdak datang lagi untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Dia membaca pujian-pujian yang luar biasa untuk Nabi SAW, persis seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan seperti yang terjadi tahun sebelumnya, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang tampan dan memiliki ronak wajah yang cerah. Pemuda itu tersenyum kepada Syekh Farazdak dan dengan sopan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farazdak, meskipun dia telah mengalami pengalaman yang sulit dan traumatis tahun lalu, tetaplah seorang yang baik hati dan selalu terbuka terhadap orang lain. Tanpa ragu sedikit pun dia menerima ajakan pemuda tersebut. Selama perjalanan menuju rumah pemuda itu, pikiran Syekh Farazdak mulai melayang ke peristiwa mengerikan yang dialaminya tahun lalu. Namun dia mencoba untuk menjaga hatinya tetap lapang dan membuka diri terhadap kemungkinan kebaikan dari orang ini. Ketika mereka tiba di rumah pemuda itu, Syekh Farazdak merasa seakan-akan tempat ini sudah pernah dia kunjungi sebelumnya. Ada sesuatu yang familiar dalam struktur rumah dan lingkungannya. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang aneh, dia memasuki rumah itu dan duduk di dalam dengan penuh kerendahan hati. Tidak butuh waktu lama bagi Syekh Farazdak untuk menyadari bahwa rumah ini adalah tempat yang pernah dia datangi tahun lalu, tempat di mana dia mengalami penderitaan yang tak terlupakan. Ketika dia memandang sekeliling, dia melihat sesuatu yang lebih mengagetkan. Di dalam rumah ada sebuah kurungan besi yang besar. Kurungan ini seakan-akan telah berada di sana selama bertahun-tahun, dan di dalamnya terdapat seekor kera yang besar, yang besarannya melebihi ukuran seorang manusia. Kera itu duduk di dalam kurungan dengan ekspresi yang terlihat seperti rasa penyesalan. Pemuda itu yang tampaknya adalah pemilik rumah ini berkata kepada Syekh Farazdak, "Engkau lihat kera besar yang ada di dalam kurungan itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah memotong lidahmu. Dia melakukan perbuatan yang sangat jahat terhadapmu, dan atas perilakunya ini, keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya menjadi seekor kera." Ketika Syekh Farazdak mendengar cerita ini, dia merasa campur aduk. Dia tidak tahu bagaimana meresponnya. Namun pemuda itu melanjutkan, "Aku melihat perubahan besar dalam ayahku sejak peristiwa itu terjadi. Dia penuh penyesalan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Jika ayahku tidak bisa sembuh dan diampuni oleh Allah, maka lebih baik Allah mematikannya saja." Melihat situasi yang rumit ini, Syekh Farazdak merenung sejenak. Dia ingat dengan jelas doanya yang kuat tahun lalu ketika lidahnya dipotong, ketika dia berdoa agar bisa memuji Nabi SAW lagi. Dan dia tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah.
Karena itu dengan tulus dia berdoa lagi, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi rasa dendam dan benci kepadanya." Seketika itu di hadapan mereka terjadi sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ayah pemuda itu ke wujud manusianya yang semula. Ayah itu bangkit dari tempat duduknya yang malang dan bingung dalam bentuk kerah, dan dengan ekspresi yang penuh rasa syukur dia meraih anaknya. Pemuda itu menangis bahagia dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang luar biasa ini. Dia memeluk ayahnya yang telah dipulihkan oleh rahmat Allah. Semua orang di ruangan itu merasakan keajaiban yang terjadi di hadapan mata mereka. Demikianlah kisah ini adalah contoh nyata tentang kekuatan pengampunan, kemurahan hati, dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Farasdak meskipun mengalami pengalaman yang mengerikan, memilih untuk memaafkan orang yang telah menyakitinya, dan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah mengabulkan doanya dan mengembalikan lidahnya yang telah dipotong. Kisah tentang Syekh Farasdak dan perjuangannya mengandung pelajaran-pelajaran yang mendalam bagi kita sebagai manusia. Pertama-tama, kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan pengampunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana orang lain mungkin telah melakukan kesalahan terhadap kita. Namun keputusan untuk memaafkan adalah tindakan mulia yang bisa membawa damai dan pemulihan baik bagi pelaku maupun korban. Syekh Farasdak adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim sejati harus memiliki hati yang lapang dan mampu memaafkan bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Meskipun lidahnya dipotong dengan kejam oleh orang yang membencinya, dia memilih untuk memaafkan dan menjalani hidupnya tanpa dendam. Ini adalah pelajaran yang kuat tentang pentingnya kemurahan hati dalam Islam. Kedua, kisah ini menekankan pentingnya kemurahan hati dan kebaikan hati. Ketika pemuda itu memohon kepada Allah untuk menyembuhkan ayahnya, meskipun ayahnya telah melakukan perbuatan yang sangat jahat, itu adalah tindakan yang luar biasa dari kemurahan hati. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini kita harus selalu mencari cara untuk membantu orang lain, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan di masa lalu. Kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang telah salah. Seperti yang Allah tunjukkan dalam kisah ini, Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, dan Dia memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang bertaubat dengan tulus. Dengan demikian, kita sebagai manusia juga harus berusaha memberikan kesempatan kedua kepada sesama yang mungkin telah melakukan kesalahan. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya ketulusan dalam doa. Ketika Syekh Farasdak berdoa kepada Allah, dia melakukannya dengan hati yang penuh keyakinan. Dia meletakkan segala harapannya kepada Allah, dan sebagai hasilnya Allah mengabulkan doanya dengan mujizat yang menakjubkan. Ini adalah pengingat bahwa doa yang tulus dan sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang luar biasa. Keempat, kisah ini menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah ujian. Syekh Farasdak mengalami ujian yang sangat berat ketika lidahnya dipotong, namun dia tetap teguh dalam imannya dan tindakan baiknya. Inilah pengingat bahwa dalam kehidupan ini kita akan menghadapi cobaan dan kesulitan, tetapi bagaimana kita meresponnya adalah yang paling penting. Kita harus menjalani ujian ini dengan keteguhan, kesabaran, dan iman yang kuat. Akhirnya, kisah ini mencerminkan pentingnya ketaatan kepada Allah dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Syekh Farasdak selalu berusaha untuk memuji dan mengagumkan Nabi bahkan dalam situasi yang sulit. Ini adalah contoh bagaimana seorang muslim sejati harus menghormati dan mengikuti tuntunan agamanya. Dengan demikian, kisah Syekh Farasdak mengandung pelajaran-pelajaran yang dalam tentang pengampunan, kemurahan hati, ketulusan dalam doa, pemberian kesempatan kedua menghadapi ujian dengan keteguhan, ketaatan kepada Allah, dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kisah ini adalah pengingat bahwa dalam hidup ini kita harus berusaha menjadi manusia yang lebih baik dalam hati, dan lebih baik dalam tindakan sesuai dengan ajaran agama kita. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.